Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriyani Sinaga dengan NIM 200301107. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum berupa sigmoid. Pertama, disiapkan alat dan bahan, yaitu polybag, air, benih kedelai dan benih jagung, pupuk urea, KCl dan SP36 penggaris gunting, tanah topsoil, dan tanah pukan. Berikut prosedur kerja dan pengamatan pada tanaman jagung hingga 9 MST. Disiapkan media tanam topsoil dan kompos dengan perbandingan 2:1. Tanah topsoil dan kompos dicampur. Tanah yang telah dicampur dimasukkan ke dalam polybag. Diukur kedalaman tanah hingga 2 cm sebelum menanam benih jagung. Setiap polybag diberi sebanyak 2 lubang. Ditanam benih jagung ke dalam 2 polybag yang telah diberi lubang. Dan setiap satu polybag diberi 2 benih jagung. Setelah 1 minggu, kedua benih pada polybag pertama tumbuh dan pada polybag kedua benihnya juga tumbuh. Setelah berumur 8 hari, kedua polybag yang berisi tanaman jagung dilakukan penggarapan, yaitu memotong salah satu tanaman agar tidak terjadi persaingan dalam merebut unsur hara. Pada 2 MST, tanaman jagung 1 memiliki tinggi 36,3 cm. Tanaman jagung 2 memiliki tinggi 35,7 cm. Pada 2 MST dilakukan pemupukan, yaitu menggunakan SP36 pada tanaman jagung, yaitu sebanyak 1,1 gram per polybag. Dilakukan dengan cara sistem tugal. Dilakukan penyiraman sebanyak 2 kali sehari. Jagung 1 dan jagung 2 pada 3 MST. Pada 3 MST dilakukan pemupukan jagung menggunakan KCl dan urea. Diberi pupuk urea sebanyak 1,75 gram per polybag dan KCl sebanyak 0,5 gram per polybag. Jagung 1 dan jagung 2 pada 4 MST. Dilakukan penyiangan, yaitu mencabut gulma di sekitar tanaman jagung. Tanaman jagung 1 dan jagung 2 pada minggu kelima. Parameter pengamatan tinggi tanaman dan jumlah daun dilakukan mulai dari 2 MST hingga 9 MST. Tanaman jagung 1 dan tanaman jagung 2 pada 6 MST. Tanaman jagung 1 dan tanaman jagung 2 pada 7 MST. Tanaman jagung 1 dan tanaman jagung 2 pada 8 MST. Tanaman jagung 1 dan tanaman jagung 2 pada 9 MST. Prosedur kerja dan pengamatan pada tanaman kedelai. Sebelum ditanam, direndam benih kedelai selama 15 menit. Diukur kedalaman tanah untuk menanam benih kedelai. Ditanam benih kedelai dengan 2 benih per polybagnya. Pada polybag 1 dan polybag kedua, benih kedelai yang ditanam sudah berkecambah pada MST 1. Dilakukan penggarapan dengan memotong salah satu tanaman kedelai yang berada dalam satu polybag. Tanaman kedelai 1 dan tanaman kedelai 2 pada 2 MST. Pada 3 MST dilakukan pemupukan menggunakan SP36 sebanyak 0,5 gram per polybag. Sistem pemupukan yang dilakukan menggunakan sistem tugal.
Pada tanaman kedelai dilakukan penyiraman setiap hari sebanyak 2 kali sehari. Tanaman kedelai 1 dan tanaman kedelai 2 pada 3 mst. Pada 3 mst dilakukan pemupukan tanaman kedelai menggunakan urea sebanyak 0,25 gram per polybag dan KCl sebanyak 0,25 gram per polybag. Pemupukan yang dilakukan menggunakan sistem tugal dengan memberi KCl dan urea pada lubang yang berbeda. Tanaman kedelai 1 dan tanaman kedelai 2 pada 4 mst. Dilakukan penyiangan dengan mencabut rumput yang tumbuh di sekitar tanaman kedelai. Tanaman kedelai 1 dan tanaman kedelai 2 pada 5 mst. Tanaman kedelai 1 dan tanaman kedelai 2 pada 6 mst. Parameter pengamatan tinggi tanaman dan jumlah daun dilakukan setiap minggunya dari 2 mst hingga 9 mst. Tanaman kedelai 1 dan tanaman kedelai 2 pada 7 mst. Tanaman kedelai 1 dan tanaman kedelai 2 pada 8 mst. Tanaman kedelai 1 dan tanaman kedelai 2 pada 9 mst. Berikut hasil dan pembahasan serta kesimpulan dari praktikum kurva sigmoid. Berikut hasil pengamatan tinggi tanaman dan jumlah daun pada tanaman kedelai dan tanaman jagung. Dan setelah digambar ke dalam grafik, ternyata hasil pengamatan tinggi tanaman dan daun membentuk kurva sigmoid. Berikut pembahasan dari hasil yang didapat. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, didapatkan bahwa kurva sigmoid adalah suatu kurva yang mencirikan pola pertumbuhan tanaman. Kurva sigmoid terdiri dari 3 fase, yaitu fase logaritmik, fase linier, dan fase penuaan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume, panjang dan luas yang diukur dalam berbagai satuan yang terjadi karena adanya pembelahan sel dan pembesaran sel yang terus-menerus. Menurut Arimbawa 2016, perkembangan mencakup proses diferensiasi dan ditunjukkan oleh perubahan-perubahan yang lebih tinggi, mencakup spesialisasi secara anatomi dan fisiologi dalam proses menuju kedewasaan. Pada tanaman jagung, jumlah daun dan tinggi tanaman menunjukkan 2-9 mst terjadi fase logaritmik. Pada tanaman kedelai, jumlah daun dan tinggi tanaman menunjukkan 2-7 mst terjadi fase logaritmik dan 8 hingga 9 mst terjadi fase linier. Berikut kesimpulan yang didapat. Sekian dan terima kasih.